Merry Christmas and Happy New Year. Semoga liburan kita benar-benar bisa merefresh, merecharge kembali semangat kita baik secara emosional, begitu juga spiritual ya. Begitu juga secara sosial kita banyak ketemu teman-teman, begitu juga jemaat, keluarga dan kita bisa memulai tahun ini, awal tahun ini dengan semangat luar biasa. Amin. Saudara, kita memasuki mata kuliah yang baru sebagaimana saya bagikan kepada teman-teman ya melalui WhatsApp grup ya. Jadi mata kuliah yang baru itu berjudul Biblical Theology ya. Biblical Theology atau dalam bahasa Indonesianya itu saudara adalah teologi biblika. Nah, apa bedanya teologi biblika dengan mata kuliah yang kemarin, Alkitab sebagai sejarah? Rada mirip, nanti saudara akan merasa, kok agak mirip ya. Jadi sedikit perbedaannya saudara, kalau di Alkitab sebagai sejarah atau Bible as History yang kita pelajari terakhir kali, di akhir tahun lalu itu lebih kepada rangkaian sejarahnya, rangkaian peristiwanya saudara. Ya. Rangkaian peristiwa di dalam sejarah penebusan. Nah, kalau biblical theology itu, saudara, itu lebih kepada rangkaian teologinya. Rangkaian teologi di dalam sejarah penebusan. Jadi, beda ya rangkaian peristiwa dengan rangkaian teologi. Gitu ya. Jadi, saudara nanti akan mendengar istilah-istilah seperti systematic theology atau teologi sistematika, seperti itu. Ada biblical theology. Kalau systematic theology lebih kepada pelajaran tentang doktrin-doktrin, tema-tema di dalam Alkitab secara terpisah, lebih terfokus dia, satu demi satu ya. Tetapi kalau biblical theology itu rangkaiannya, rangkaian di dalam sejarah penebusan, rangkaian teologinya. Jadi Tuhan itu memberikan wahyu, saudara-saudara, secara progresif kepada manusia ya, pertama-tama kepada Israel gitu ya. Nah, itu secara progresif dan berkembang sampai nanti pada Tuhan Yesus datang kedua kali atau yang disebut dengan consummation pada saat penyempurnaannya di akhir. Nah, itulah yang menjadi pembahasan biblical theology. Ya, tapi lebih bertahap, lebih jelas saya jelasin satu-satu ya. Jadi kira-kira itu bedanya mata kuliah yang sekarang ini dengan yang terakhir, Alkitab sebagai sejarah, Bible as History. Cuman rada-rada mirip memang ya. Bedanya yang satu rangkaian peristiwa, ini rangkaian teologi, gitu ya. Jadi tujuan mata kuliah ini, saudara-saudara, untuk memahami kesatuan naratif dan teologis dari PL sampai PB. Nah, kita bersyukur karena di gereja, ya, yang kami jalankan sekarang itu baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Itu sangat bagus. Nah, bagaimana dalam pembacaan itu kita bisa melihat rangkaian peristiwa. Itu yang kita pelajari pada akhir tahun lalu. Nah, sekarang bagaimana rangkaian teologinya gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi memahami kesatuan naratif dan teologis dari PL sampai PB. Kemudian memahami Alkitab sebagai cerita penebusan. Jadi saudara, kita perlu melihat Alkitab sebagai satu cerita panjang, satu cerita besar gitu. Itu kita perlu sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah perlu memahami. Supaya apa? Supaya jemaat kita bukan hanya mendengarkan pengajaran-pengajaran moral. Itulah bedanya pengajaran Alkitab dengan pengajaran moral seperti moral Pancasila misalnya. Itu bedanya di situ bahwa kita itu mengajarkan moral itu tetapi moral itu bisa kita ajarkan dengan mengacu pada
narasi besar, mengacu pada cerita panjang penebusan, mengacu pada cerita penebusan, sejarah penebusan. Nah, jadi seperti itu seharusnya ya gitu. Supaya apa? Supaya orang tetap terkoneksi dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam sejarah gitu. Gitu ya. Jadi bukan hanya berdasarkan pengalaman kita. Bukan salah sebenarnya kita beri kesaksian, tapi jemaat juga perlu tahu cerita penebusan itu. Redemptive history itu perlu mereka mengerti ya. Mengidentifikasi motif janji penggenapan dan misi dalam kitab suci. Nah, itu tujuannya juga. Menghubungkan biblical theology dengan pelayanan gereja dan misi. Ya. Jadi ada nanti praktikalitasnya ya, kaitannya dengan pelayanan dan misi gitu ya. Kemudian pertanyaan kunci, apa itu biblical theology? Tadi saya sudah jelaskan ya. Biblical theology itu adalah tentang wahyu. Wahyu yang mengalami progresif ya, sepanjang sejarah penebusan dari awal sampai akhir ya. Jadi rangkaian teologi, rangkaian wahyu yang diberikan sepanjang sejarah penebusan itu. Bagaimana PL dan PB berhubungan? Nah, itu juga menjadi pertanyaan kunci. Jadi harus bisa kita menghubungkan ini. Jadi kita harus bisa menjelaskan hubungan PL dan PB ini, saudara. Di mana posisi Kristus dalam keseluruhan cerita? Itu juga pertanyaan kunci. Kita harus bisa jelaskan Kristus dalam PL dan PB, karena dia adalah kuncinya itu ya. Apa peran gereja dalam narasi penebusan? Ya, itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan kunci ya dari atau di dalam biblical theology. Kontras awal tadi saya udah jelasin biblical theology versus systematic theology. Systematic theology itu lebih kepada teologi-teologi, doktrin-doktrin secara terpisah, terfokus masing-masing seperti itu. Itu yang menjadi pembahasannya. Kalau biblical theology rangkaiannya. Jadi sebenarnya lebih dulu biblical theology daripada systematic theology. Tanpa biblical theology, maka systematic theology bisa-bisa tidak akurat, saudara-saudara. Gitu. Jadi harus tahu rangkaian teologi di dalam sejarah penebusan, sehingga dapat memahami teologi itu secara terpisah masing-masing. Misalnya doktrin tentang manusia, doktrin tentang dosa, itu nanti dibahas dalam systematic theology, tapi rangkaiannya dalam sejarah penebusan itu di dalam biblical theology. Nah, biblical theology versus dogmatics. Apa bedanya? Dogmatics itu lebih kepada gereja kita meyakini doktrin apa. Nah, itu dogmatics ya. Kita mengakui yang mana? Nah, itu dogmatics. Ya, biblical theology-nya nggak usah saya jelasin lagi, saudara tadi udah jelas ya. Kemudian eksegesis. Kalau eksegesis itu membahas apa arti teks menurut audiens pada masa itu eksegesis. Pada masa audiens pertama, itu eksegesis. Kalau isagogika itu lebih kepada studi tentang penulis Alkitabnya siapa, latar belakangnya seperti apa, itu isagogika namanya ya. Biblical theology-nya saya kira saya tidak perlu jelasin lagi, saudara tadi udah cukup jelas saya kira ya. Definisi dan ruang lingkup. Definisi singkat, biblical theology adalah studi tentang wahyu Allah sebagaimana berkembang dalam sejarah penebusan. Gitu. Misalnya kerajaan Allah dalam perjanjian lama seperti apa, kerajaan Allah dalam perjanjian baru seperti apa. Misalnya kayak gitu kan ada semakin lama semakin progresif, semakin jelas gitu ya. Fokus pada progres dan unity wahyu. Jadi benar bahwa Tuhan itu menyatakan diri secara progresif. Saudara bisa lihat dalam Wahyu, dalam Ibrani, ada ayatnya tuh saudara, Ibrani 1
Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ya, mungkin teman yang sudah menemukan boleh dibantu dibaca. Silakan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, terima kasih Ibu Ruth. Nah, dari pembacaan tadi saudara sudah bisa melihat bahwa ada wahyu secara progresif disampaikan, makin lama makin jelas Mesias itu seperti apa, makin lama makin jelas gitu kan. Gitu. Janji Tuhan makin lama makin jelas janjinya, seperti itu. Progresif dia saudara, dan unity seperti itu, berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara. Kemudian pada ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, makin lama makin jelas saudara. Nah, itu ya. Jadi kita harus lihat bahwa wahyu itu dinyatakan secara progresif dan unity, dia itu nyatu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu saudara. Ya. Gitu. Baik, selanjutnya, jadi fokus daripada biblical theology itu adalah pada progres dan unity wahyunya itu. 3 fokus utama, historis, wahyu dalam waktu, kanonik, PL dan PB sebagai kesatuan, kristologis dan eskatologis, klimaks pada Kristus. Ya, jadi Kristus itu yang sebagai klimaks, sebagai senternya itu. Ya. Kemudian 3 horizon ini berkaitan dengan skop atau skala atau ruang lingkup ya. Kalau eksegesis itu lebih kepada teks ya, teks tertentu. Epoch horizon itu ya dia lebih luas lagi saudara ya. Kemudian kanon itu lebih kepada ruang lingkup kanon ya. Ruang lingkup kanon itu seluruhnya PL dan PB. Ini lebih kepada ruang lingkup. Tapi ini nggak harus kita pahami amat juga tidak apa-apa ya. Tapi ini lebih kepada membahas tentang ruang lingkup saja ya. Ruang lingkup pembahasan seperti itu ya. Jadi tidak harus kita pahami. Ini opsional saja ya. Gitu. Jadi epoch horizon itu terkait dengan penebusan, kanon horizon lebih kepada kaitan PLPB gitu ya. Nah, biblical theology sebagai narasi, inilah narasinya sebenarnya saudara di dalam Alkitab, mulai dari creation, penciptaan, itu plot besarnya saudara, fall, kejatuhan, promise, janji, Israel ya, kemudian Mesias, lalu gereja, church, lalu ciptaan baru, new creation. Jadi itu plot besarnya tuh saudara ya. Nah, karakter utamanya adalah Tuhan ya, Allah, the divine actor, Israel the chosen instrument, Mesias sebagai the fulfillment-nya, penggenapannya, gereja sebagai saksi, bangsa-bangsa di audience, ciptaan the stage gitu ya. Jadi yang penting adalah pada plot besarnya ini yang penting kita pahami ya. Ada plot besar di situ, ada rangkaian gitu. Ada rangkaian dari awal sampai dari penciptaan sampai penyempurnaan di akhir atau disebut dengan new creation itu. Nah, motif kunci, apa itu motif? Motif itu adalah pola ide yang berulang-ulang di dalam Alkitab tentang janji. Itu berulang-ulang saudara nanti bisa lihat dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ulang-ulang tentang benih, tentang tanah, tentang kerajaan, tentang bait. Ya. Tuhan Yesus bilang dia bait Allah kita, kemudian di mana Roh Kudus diam di dalam kita juga adalah bait Roh Kudus. Seperti itu. Jadi itu adalah
motif kunci, pola ide yang berulang, saudara. Covenant juga berulang. Perjanjian itu saudara akan dengar berulang-ulang dari awal sampai akhir itu. Misi, konsumasi atau penyempurnaan itu ya, penyempurnaan di akhir itu, consummation. Juga berulang-ulang itu disebutkan dari awal. Biblical theology sebagai teologi janji. Ya, kalau saudara mulai lihat dari kejatuhan manusia saja, itu kita sudah bisa melihat ada bibit penebusan itu. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Ya. Itu janji Tuhan sudah bicara penebusan itu. Ya, ada bicara kepada iblis juga, ya. Mungkin bisa dibantu bacakan lagi Kejadian 3:15. Ini ayat yang terkenal dengan istilah proto-evangelium. Bisa dibantu baca, saudara yang sudah ketemu, Kisah 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini sudah bicara sebenarnya tentang kedatangan Kristus yang merupakan keturunan daripada wanita itu. Keturunan wanita. Dan di sini dia sebenarnya dalam bahasa aslinya yang disebut dengan keturunan itu adalah disebut dengan benih, dan benihnya itu sebenarnya benihnya sifatnya itu tunggal. Jadi bukan seperti benih yang keturunan dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Jadi dari sini pun sebenarnya sudah mengacu bahwa seorang wanita itu akan melahirkan Mesias itu tanpa hubungan biologis sebenarnya. Makanya dia bilang di sini keturunannya itu dalam bentuk tunggal, Pak. Kalau dalam Bapak Ibu Saudara ya, dalam bahasa aslinya itu, ya. Dan ini di sini sudah ada janjinya, sudah ada janji di sini. Sudah ada kabar baik sebenarnya di sini. Dari awal manusia jatuh itu sudah ada kabar baiknya, makanya disebut proto-evangelium. Evangelium itu kabar baik yang awal-awal itu. Abraham Kejadian 12 janji kepada bangsa-bangsa, ya. Kemudian Daud 2 Samuel 7 janji kerajaan dan Mesias. Nabi janji eskatologi, PB Kristus sebagai klimaks daripada janji. Ya, saya kira cukup jelas di sini ya. Biblical teologi atau teologi biblika sebagai teologi janji. Biblical teologi sebagai teologi misi. Allah sebagai subjek misi, bukan gereja yang punya misi, tetapi Allah yang punya misi. Nanti kita perlu memahami, saudara, makanya namanya missio Dei. Dei itu Tuhan, missio itu misi, misinya Tuhan gitu. Ya, jadi Allah sebagai subjek misi. Israel dipilih bagi bangsa-bangsa, sentripetal model. Sentripetal itu maksudnya orang yang datang menyaksikan Israel. Sentripetal, dari luar ke dalam. Itu ya. Kristus membawa kerajaan dan pengampunan. Lalu lawan daripada sentripetal itu sentrifugal. Ya, jadi kalau Israel itu orang yang datang ke Israel, menyaksikan Israel, lalu kemudian gereja diutus ke bangsa-bangsa, sentrifugal, model sentrifugal dari dalam keluar. Gitu. Makanya waktu zaman Israel jarang kita dengar mereka memberitakan Injil gitu ya. Sebagian orang Yahudi termasuk namanya Dr. Eisenberg mengatakan bahwa orang Yahudi itu sebenarnya enggak seperti orang Kristen dalam hal memberitakan Injil gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau tadi zamannya Israel itu zaman dulu sebelum gereja ada ya, orang yang datang ke Israel, sentripetal dari luar ke dalam. Tapi
Kemudian di eranya gereja, kita yang diutus keluar. Seperti itu. Ya. Itu istilahnya ya. Konsumasi bangsa-bangsa hadir di Yerusalem baru. Jadi biblical teologi sebagai teologi misi. Ya. Kristus sebagai klimaks teologi biblika, saya kira jelas. Kristus sebagai penggenapan janji, Kristus sebagai kunci kanonik. Kunci kanonik itu artinya PLPB ya, kanon. Jadi kuncinya daripada PLPB itu adalah Kristus, saudara-saudara. Kemudian Kristus sebagai pusat eksegesis apostolik, artinya apa? Kristus itu sebagai pusat daripada pengajaran rasul-rasul atau cara belajarnya rasul-rasul, cara mereka menginterpretasi, cara mereka menyampaikan pesan, selalu Kristus sebagai pusat, selalu kristosentris, selalu berpusat pada Kristus. Jadi kita sebagai murid daripada Kristus, murid daripada rasul-rasul juga harus kristosentris. Kita harus berpusat pada Kristus dalam pengajaran-pengajaran kita. Gitu. Aplikasi bagi studi teologi dan pelayanan, hermeneutik, membaca PL dan PB dengan PL. Ya. Cara saya ini jelas ya. Jadi kita sebagai mahasiswa teologi, sebagai pembelajar teologi, kita perlu dapat membaca PL dengan PB dan PB dengan PL. Jadi kita bisa jelasin PB dengan PL, begitu juga kita bisa jelasin PL dengan PB. Kita bisa jelasin Kristus di dalam PL, bukan saja hanya di dalam PB. Itu kira-kira juga ya, termasuk. Exegesis, biblical theology, systematic theology, praksis. Nah, seperti ini saudara, kalau saudara lihat systematic theology itu setelah biblical theology. Jadi nggak bisa kita membangun sebuah doktrin tanpa kita memahami sejarah penebusan. Kita harus paham sejarah penebusannya, peristiwa, rangkaian peristiwanya, rangkaian teologinya, bagaimana wahyu itu dinyatakan dan mengalami progres dari awal sampai akhir. Maka kita dapat menjelaskan dengan baik, mengajar dengan baik, berkhotbah dengan baik. Kita bisa menceritakan Tuhan di dalam sejarah penebusan itu. Gitu. Kita bisa menceritakan teologinya berdasarkan sejarah penebusan itu. Sehingga jemaat itu bisa melihat Tuhan di dalam sejarah. Jemaat itu bisa melihat Tuhan di dalam rangkaian peristiwa. Gitu. Dari kesaksian juga itu bagus, tapi juga sangat perlu dapat menjelaskan Tuhan di dalam rangkaian peristiwa sejarah penebusan dan dalam rangkaian teologi di dalam sejarah penebusan, gitu ya. Sehingga khotbah-khotbah kita lebih kaya dan tidak terjebak hanya dalam khotbah-khotbah moralitas saja. Bukan berarti itu salah, tetapi itu kurang lengkap, saudara-saudara. Ya. Kemudian pengajaran gereja, pembacaan naratif membantu pemuridan. Ya, sehingga murid-murid, ya, jemaat dapat juga mengalami, menyaksikan, mengimajinasikan pekerjaan Tuhan di masa yang lalu sampai sekarang sebagai di dalam rangkaian peristiwa, di dalam rangkaian teologi, sehingga mereka begitu kaya dan diberkati secara rohani, saudara ya. Kemudian penginjilan dan misi, Injil bukan ide abstrak tetapi cerita penebusan gitu. Sehingga kita juga melihat diri kita sebagai bagian dalam sejarah penebusan itu. Gitu. Bukan sebagai penonton dari luar, tapi kita memang ada di dalam sejarah penebusan itu. Kira-kira seperti itu ya, saudara-saudara. Nah, diskusi kelas ini opsional saja, namun ya mungkin barangkali kita bisa sembari untuk mengingat-ingat apa perbedaan utama biblical theology dan systematic theology. Apa perbedaannya? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Apa bedanya biblical theology dengan systematic theology?
Silakan. Kuis. Apa bedanya? Satu kata atau satu frasa cukup untuk menjelaskan. Apa beda biblical theology dan systematic theology? Ada yang mau coba? Kalau tidak ada nanti bisa baca atau baca buku bahan ajar ya. Ada saya ada bagikan juga saudara ya. Mengapa pemahaman naratif penting bagi pemuritan? Ada yang mau coba? Mengapa pemahaman naratif penting bagi pemuritan? Ada yang mau coba jawab? Pemahaman naratif itu artinya cerita. Kenapa kita perlu memahami cerita besar, cerita panjang dari awal sampai akhir? Sejarah penebusan itu. Bagaimana melihat Kristus dalam PL secara bertanggung jawab? Apa implikasi misional dari janji Abraham? Mengapa eskatologi penting bagi biblical theology? Nah, ini saudara, saya mengajak saudara untuk membaca buku bahan ajar untuk lebih mendalami, tapi kira-kira seperti itulah pembelajaran kita, dan saya akan membahas sekarang mengenai rencana sampai minggu yang keempat ya. Bagaimana kita akan membagi tugas ya. Saya akan jelaskan kepada saudara-saudara tentang tugasnya ya. Baik, seperti ini saudara-saudara ya. Oke, saya perbesar. Sudah kelihatan gambarnya, teksnya? Bisa dibantu konfirmasi? Sudah? Oke, baik. Ini deskripsi mata kuliah memperkenalkan struktur naratif teologis kitab suci dari penciptaan hingga ciptaan baru dengan perspektif biblical theology. Tujuan pembelajaran tadi saya sudah jelasin saudara ya. Struktur 4 pertemuan, minggu 1 kuliah pengantar seperti hari ini ya. Kemudian kita bagi kelompok saudara-saudara. Jadi kita akan terus belajar sama-sama. Nanti kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1 itu membahas dari Adam sampai Abraham. Jadi minta tolong nanti kelompok 1 yang mengambil kelompok 1 itu jelasin dari Adam sampai Abraham. Rangkaian peristiwa ya, rangkaian teologinya dari Adam sampai Abraham. Kemudian kelompok 2 jelasin Israel sampai Nabi. Nabi-nabi ya. Kemudian kelompok 3, by the way, nabi terakhir sebelum Yesus siapa? Kuis. Ada? Mika, Pak. Yes. Mika, Pak. Yohanes Pembaptis ya. Yes. Sebelum tadi Pak William bilang apa ya? Pak William bilang apa tadi? Kira Mika, Pak. Gak kepikiran Yohanes Pembaptis, Pak. Yohanes Pembaptis kan? Iya kan? Iya, benar, Pak. Mempersiapkan jalan ya. Sebelum Yesus. Ya, baik. Kelompok 3 membahas Yesus sampai kebangkitan. Kelompok 4 gereja sampai konsumasi, sampai Yesus datang kedua kali, sampai eskatologinya, sampai akhir itu. Jadi itu saudara-saudara, dan ketika kita mendengar ini semua, nanti dari penjelasan teman-teman kita dapat gambarannya tuh. Di dalam Alkitab mulai dari awal sampai akhir. Jadi teologi kita, pengajaran kita, termasuk pengajaran moral kita, semuanya berkaitan dengan grand history-nya, grand story-nya, berkaitan dengan cerita besarnya itu. Gitu. Jadi bukan hanya moralitasnya secara terpisah gitu saudara ya. Kalau moralitasnya secara terpisah nanti itu jadi
pendidikan moral Pancasila. Ya kira-kira jadi kayak gitu nanti saudara-saudara. Tapi kalau kita kaitkan pada sejarah penebusan, rangkaian peristiwa di mana Tuhan bekerja, sebagaimana dikatakan tadi dalam Ibrani. Jadi audiens itu, jemaat itu juga bisa mendengarkan, menyaksikan pekerjaan Tuhan dari awal. Seperti itu kira-kira. Jadi itu nanti kita diskusi, jadi kelompok mana gitu yang kita pilih. Silakan nanti kelompok antara Pastor Pojo, Pastor Husin, Pastor Sugianto, dan Pastor Tri ya, untuk menentukan yang mana supaya kita mendengar. Jadi nanti urutannya siapa yang kelompok 1 jelasin Adam sampai Abraham, kelompok 2 jelasin Israel sampai Nabi, kelompok 3 jelasin Yesus sampai kebangkitan, kelompok 4 jelasin gereja sampai konsumasi ya, seperti itu. Nanti bagaimana lebih detailnya saudara bisa lihat. Jadi minggu 2 kelompok 1 sampai 2 dan 2, tapi kalau nggak cukup kita bisa geser ke minggu 3. Begitu juga bisa geser ke minggu 4 gitu ya. Jadi ada sampai minggu 4. Penilaian saudara bisa lihat di sini. Kemudian bahan bacaannya saya juga sudah sertakan di situ. Ada yang bahasa Inggris, saudara kalau yang suka mendalami lebih jauh lagi itu baca bukunya Kaiser, Promise Plan of God. Ya, itu juga adalah buku yang terbaik yang dicetak ya secara internasional itu ya. Seperti itu. Nah, tentang tugas kelompoknya saudara bisa lebih detail lagi di sini, bisa lihat di halaman ini. Kelompok 1 lebih detail lagi saya jelasin di sini teman-teman ya. Yang Adam sampai Abraham saya jelasin di sini apa fokusnya ya, apa bacaannya. Kemudian yang apa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab gitu kan. Kelompok 2 ada di sini. Jadi sehingga lebih mudah gitu ya. Kelompok 3 ada di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, ada panduan-panduannya. Kelompok 4 juga begitu. Jadi akan lebih mudah ya teman-teman ya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama menyaksikan, mendengarkan penjelasan bagaimana sejarah penebusan itu, rangkaian peristiwa, rangkaian teologinya itu dari awal sampai akhir. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan, teman-teman, saudara-saudara. Kalau ada hal yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan terkait dengan mungkin mau menentukan siapa yang kelompok 1, tertarik kelompok 1, ya, tertarik untuk. Saya kelompok 2 aja, Pak. Kelompok 2, bagus. Baik. Terus Pak, Exodus, mantap. Ya, baik. Exodus. Dan dari Pastor Pojo, pilih kelompok 2. Karena kita suka Exodus, Pak, pindah-pindah. Jiwa adventurir ya. Baik. Perantau. Bukan pindah-pindah gereja, Pak. Bahaya pindah-pindah gereja. Iya. Baik. Ada kemiripan juga nih dengan saya, Pak, suka merantau ini, Pak. Exodus ya. Exodus ya. Iya. Tapi saya sudah lama tertambat di Jambi nih, Pak. Sudah 15 tahun ini, Pak. Bagus. Bagus ya. Bagus. Baik. Pak Pojo dan tim, Pastor Pojo dan tim itu kelompok 2. Oke. Selanjutnya yang Pastor Sugianto dan tim pilih apa nih? Pilih apa? Silakan. Pastor Tri tidak hadir, ada yang mewakili, ada yang dari timnya Pastor Tri nggak? Pak Toto ya? Kami kelompok 3 aja, Pak. Oh, kelompok 3, baik. Ibu Gembala, Leni dan tim ya. Seharusnya Pastor Husin, tapi tadi beliau ada WhatsApp saya, lagi dalam perjalanan ya. Dan dia bilang nanti kalau di dalam mobil itu kan apa tuh namanya di jalan itu kan suaranya nggak jelas gitu. Baik, dari tim Jambi. Kami 1 aja, Pak.
kelompok 3. Kemudian dari Pastor Sugianto and tim. Satu, Pak. Satu aja, Pak. 1 dari Adam. Iya. Ini adalah satu apa ya? Satu kemajuan ini. Biasanya Ya. dari timnya Ibu Ruth itu suka di terakhir ya. Ya. Tapi Bagus sekarang Pak, ini udah ada kemajuan Pak. kemajuan. Awan, siap-siap, Wan. Oke. Pak, dia jadi bagus Pak. Kita jadi kedua nih bagus. Kita ngubur ke 1 Pak. Ngubur ke 1, iya dong. Ya, Iya dong. jadi kalau selalu jadi ini kita selalu mau jadi nomor 2 untuk mengubur ke 1. Betul. Jadi ini nggak boleh cancel loh ya, Pak Sugianto, Ya. Pak Sugianto dan Ibu. Karena kita mau dari awal tuh melihat kronologinya gitu loh. Kronologinya dari awal. Jadi nggak boleh cancel ini. Jadi dari awal tuh kita pengen dengar, lalu lanjut lagi Exodus, lanjut lagi yang ketiga, ya. Lalu yang keempat otomatis adalah Kelompok Pak Tri, Pak. Pak Tri and team ya. Oke. Baik, kelompok 4. Oke. Sepakat? Ya. Kita anggap saja stempel sudah di apa ya? Ketok palu ya, sudah ya. Baik, minggu depan Pastor Sugianto and team ya, kemudian Pastor Pojo dan Pastor Husin kelompok 3 dan Pastor Tri kelompok 4. Oke. Siap Baik. Pak. Maju terus. Ini bakal seru nih, teman-teman. Ya, bakal seru nih. Kita akan melihat rangkaian Tuhan bekerja dari awal sampai akhir, ya. Nah, juga untuk durasinya teman-teman itu 15 menit, ya, 15 menit, dan kalaupun ada tanya jawab ataupun diskusi bisa di akhir, kita bisa berikan sampai 5 menit, mungkin lebih kurang 20 menit ya. Tapi saya rasa kita punya cukup banyak waktu, kita bisa cukup fleksibel ya. Tapi mungkin tidak 1 jam begitu ya. Ya mungkin tidak 1 jam, tapi ya 20 menit. Kalaupun agak-agak kepanjangan 30 menit saya rasa. Tapi supaya kita bersama-sama bisa melihat rangkaian itu dari awal sampai akhir, dan itu saya rasa sangat-sangat penting. Itulah bedanya kita yang belajar dengan tidak belajar ya. Kalau tidak belajar dia hanya ya mungkin hanya mengkhotbahkan secara moral, itu tidak salah, cuman tidak lengkap saudara-saudara ya. Jadi kita harus bisa ceritakan Bible itu peristiwa, rangkaian peristiwanya dan rangkaian teologinya gitu teman-teman. Itulah yang membedakan saudara dengan yang tidak mengikuti kuliah teologi gitu ya. Baik, saya rasa dari saya sudah ya. Itu saya minta perjelas sedikit Pak ya. Nanya Pak. Jadi ya. Minggu berarti itu kita per minggu atau seminggu tuh setiap Senin tuh 2 sesi kita ambil langsung. Kalau misalnya cukup waktu Pak, bisa 2. Tapi kalau misalnya nggak cukup, kita lanjutkan ke minggu depan. Jadi agak fleksibel. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita seru nih diskusinya tuh kan. Ya kan? Nah, Pak Won biasanya kan diskusinya kan alot juga itu kan. Jadi bisa mungkin sampai kita mundur gitu Pak. Nah, oke, nggak apa-apa, tapi kita masih ada waktu sampai minggu 4. Gitu. Oke, siap Pak. Ya. Kalau misalnya kita bisa selesai lebih cepat, oke, berarti minggu keempat kita bisa lebih cepat selesai, mungkin bisa diskusi saja, atau mungkin bisa sharing saja, habis itu tutup dalam doa, selesai begitu ya. Satu lagi Pak, kalau wisuda kita di bulan berapa itu Pak ya? Pastiannya Maret. Pak ya? Bulan Maret kita rencanakan, jadi Februari saya sudah mulai menyuratin untuk mengurus administrasi kita, seperti itu. Jadi sesuai dengan timeline yang saya kirimkan di grup waktu itu, nanti Pak Pojo bisa lihat lagi di situ. Maret kita sudah. Tolong syarat-syaratnya Pak ya, apa yang dibutuhkan Pak? Ya, sudah saya sebutkan. Sudah. Jadi Bapak bisa
Saya bisa kirim lagi nanti, just in case mungkin belum diterima, nanti saya bisa kirimkan lagi di situ. Ya. Ada ya? Ada, Oke. tidak ada. Ya. Kalau kurang jelas tidak apa, saya kirim lagi teman-teman ya. Saya tahu saudara sangat sibuk ya, apalagi Pak Pojo ya, punya banyak sekali dia hal yang dia harus urus ya, seperti itu. Baik, apalagi Di situ saudara? udah ada kisi-kisinya ya Pak, apa yang harus kita Ya, siapkan kayak tadi kayaknya sudah ada pertanyaan-pertanyaannya ya sudah, Pak. sudah. Jadi sudah lebih mudah mestinya ya. Ya sudah ada guidelines-nya itu. Jadi ada ayat-ayat juga yang beberapa yang perlu kita siapkan, setidaknya 3 seperti itu. Jadi sudah disebutkan juga. Jadi mestinya lebih mudah. Karena tujuan kita mau sama-sama menyaksikan rangkaian teologinya dari awal sampai akhir gitu. Ya. Apalagi teman-teman? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya. Jadi tidak harus ada ya. Pas gimana, Saudara? Tanya Pak Sugi. Dosen. Saya Kalau tidak ada juga tidak apa ya pertanyaan sedikit. teman-teman ya. Jadi saya kemarin itu ada dengar satu penjelasan dari pendeta Frank Turek kalau nggak salah namanya ya. Jadi dia menjelaskan tentang Mazmur 82, Pak. Jadi Mazmur 82 itu kan judulnya Allah dalam sidang ilahi. Jadi dia kan di situ mengatakan bahwa Allah itu menghakimi para Allah. Jadi dia ceritakan di sini bahwa dia memang ada source-nya yang lain lagi. Dia katakan bahwa sebetulnya Allah Allah kita itu Allah Kristen itu dia lah yang menciptakan Tuhan dari agama-agama lain katanya seperti itu. Jadi misalnya Tuhan dari agama Hindu dan segala macam itulah yang dia katakan di situ bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa anak-anak Allah yang di awal-awal kejadian itulah yang nantinya menjadi eh, Allah-Allah dari agama-agama lain. Katanya di Mazmur 82 itu Allahnya huruf kecil katanya begitu. Jadi posisinya memang katanya Allah-Allah itu tuh Allah-Allah kecil itu tuh memang diciptakan oleh Tuhan untuk mengatur bumi katanya seperti itu. Tapi malah mereka tuh malah dijadikan Allah oleh manusia pada saat itu katanya seperti itu Pak. Nah, saya Ya, agak itu gimana Pak? ya itu menarik tapi bisa berbahaya juga ya, karena kalau kita mengatakan kembali pada eksklusivitas daripada kekristenan, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, kemudian kita katakan seperti itu lagi, itu menjadi tidak konsisten gitu. Itu bisa jadi tolak belakang ya, seperti itu ya Pak William. Jadi nggak konsisten itu. Jadi dia juga perlu memberikan, kalau memang dia mengatakan itu, dia juga perlu memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Apa dasar dia mengatakan seperti itu ya? Saya tidak menemukan itu punya dasar yang kuat. Tidak ada dasar yang kuat untuk mengatakan itu gitu. Kaget juga Pak. Memang dia ada kirim bukunya gini dari dokter dokter ini. Cuma saya agak kaget juga jadi dengan penjelasannya gitu. Tidak kuat ya, tidak punya argumentasi yang kuat gitu. Karena dan itu bertolak belakang dengan eksklusivitas daripada Kristen yang mengklaim bahwa kita ini adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan kemudian memberikan jalan-jalan yang lain gitu. Ya kan? Jadi tidak konsisten gitu. Tapi pertanyaan yang bagus. Tapi saya Kalau dalam Mazmur 82 ini jadi Allah-Allah yang di dalam apa
Mazmur 82 yang huruf kecilnya bisa kita artikan sebagai apa, Pak ya? Hmm, menurut saya itu ya kita perlu melakukan satu analisa ya terhadap teks itu. Kita perlu melakukan analisa terhadap teks itu. Saya kebetulan tidak sedang berhadapan dengan teksnya seperti itu ya. Tapi saya rasa kita akan bisa menemukan dengan mudah ketika kita sudah menganalisisnya. Seperti itu. Apalagi Mazmur itu kan gaya tulisannya kan gaya tulisan puitis ya. Jadi untuk menafsirkan teks yang bersifat puitis saya kira kita perlu membuat analisisnya. Kadang-kadang dia mau menggunakan gaya bahasa yang perlu diartikan dengan baik. Tapi nanti kalau saya baca, saya ketemu lebih detail, saya bisa bagikan Pak William. Tapi menarik, terima kasih. Ya, cuman saya kira saya tidak sedang ada di depan teksnya, ya. Dan juga kalau mau bahas sekarang, saya rasa ya nanti khawatirnya juga nggak cukup waktunya, ya, atau mungkin kurang maksimal gitu ya, Pak William. Gitu. Tapi nanti kayak saya rasa pada saat penjelasan secara penebusan itu saya rasa nanti kita bisa menyinggung soal itu juga. Ya, begitu ya. Ya, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi kita bisa sampai di situ. Tapi kalau masih ada, go ahead. Kita bisa masih lanjutkan diskusinya. Baiklah, kalau tidak ada teman-teman, kita juga tidak harus berlama-lama ria ya. Kalau memang sudah tidak ada, kita bisa ketemu lagi minggu depan, teman-teman bisa persiapkan secara kelompok, dan saya berharap, saya yakin kita akan diberkati dengan penjelasan-penjelasan dari awal sampai akhir ya. Baiklah teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kesediaan Pak William untuk memimpin dalam doa, silakan Pak William. Teman kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Bapak untuk malam hari ini Bapak. Kami mulai perkuliahan kami lagi Bapak di tahun yang baru, di tahun 2026 ini Bapak. Bapak, kau berikan lagi hikmat marifat kepada dosen pembimbing ini Bapak. Biar nanti dari Tuhan turun kepada Pak naik Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai pada malam hari ini Bapak. Kau yang di kami ya. Untuk tugasnya nanti juga Bapak, kau yang berikan hikmat kepada kami Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Thank you Pak Dosen, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Dosen, Dosen. Tuhan semuanya. berkati. Tuhan berkati. Semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Berkati.